Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Firman, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi teman-teman semua, perkenalkan, ini adalah Ustadz Firman Al-Amin. Beliau adalah guru atau pelatih ekstrakurikuler tahsin dan tahfiz Al-Quran. Jadi alhamdulillah kita di SMA Life School Cibubur ini salah satu cabang ekskulnya ada tahsin dan tahfiz Al-Quran. Nah Ustadz, bagaimana urgensi atau kenapa sih anak-anak itu harus bisa tahsin? Ya, alhamdulillah rabbil alamin ya. Terima kasih nih Pak Doni undangannya buat di YouTube-nya Pak Doni. Jangan lupa like, comment, subscribe semuanya. Iya, kalau ditanya apa urgensinya tahsin Al-Quran, sebenarnya yang paling mendasar kan Al-Quran itu sendiri diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaannya, buat Allah apa buat manusia kan? Tentu jawabannya buat manusia. Karena manusia harus punya landasan, harus punya pedoman hidup. Makanya Allah dengan kasihnya, dengan cintanya, Allah turunkan satu kitab cinta, tanda cintanya Allah yaitu Al-Quran. Pertanyaannya, bagaimana mungkin kita bisa memahami suatu pedoman itu tanpa kita di tahap awal benar-benar bisa membaca Al-Quran dengan baik. Sebenarnya tahsin Al-Quran itu kan lebih sederhananya membaguskan bacaan Al-Quran. Itu sebenarnya proses awal saja. Tahapan awal kita seorang muslim dalam memahami kitab suci kita, tentunya yang pertama kita harus membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Oke. Tapi Ustaz, sekarang kan sudah banyak, bahkan saya suka ada melihat anak-anak itu membaca Al-Quran itu membaca Latinnya, dan sudah banyak Al-Quran ada terjemahannya. Jadi kalau urgensinya untuk memahami saja, itu kan sebenarnya tidak bisa membaca pun kita bisa paham. Bagaimana hukumnya sendiri Ustaz? Iya, jadi kalau kita belajar ulumul Quran, Al-Quran sendiri itu kan kitab suci yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, dan membacanya bernilai pahala. Membacanya di sini tentu membaca Al-Quran dengan bahasa Al-Quran. Oke lah, kita anggap sekarang sudah ada terjemahnya. Sudah ada Latin bahasa Indonesianya. Itu tentu saja hanya sebagai alternatif untuk memudahkan orang-orang yang belum tahu huruf Al-Quran supaya bisa membaca Al-Quran. Kita tidak menyalahkan atau bagaimana. Mungkin itu hanya satu proses, tapi alangkah lebih indahnya kita bisa membaca Al-Quran dengan bahasa Al-Quran itu sendiri. Makanya itulah pentingnya kita belajar tajwid atau tahsin Al-Quran. Sebagaimana kan di dalam surah Al-Muzammil itu dikatakan warattilil Qur'ana tartila. Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan tartil di sini ya sesuai dengan tajwid dan mengetahui waqaf dan ibtidanya gitu. Oke, baik Ustaz Firman. Jadi memang kalau kita tidak bisa Al-Quran itu bahaya ya Ustaz ya. Karena kalau dari Latinnya saja kita baca, itu belum tentu sesuai dengan makhorijul hurufnya, tajwid-tajwidnya, begitu ya Ustaz ya. Jadi memang harus bisa membaca dari Arabnya itu sendiri. Tentu saja Ustaz. Jadi begini, kalau membaca Al-Quran itu kan sebenarnya contoh yang harus paling kita contoh teladankan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad kita tahu sebagian ulama, mayoritas ulama berpendapat beliau ini ummi, tidak bisa membaca dan menulis. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala kirimkan malaikat Jibril untuk menjadi guru beliau dalam membaca Al-Quran. Oleh karena itu tadi pentingnya belajar Al-Quran itu juga satu harus ada guru. Sebagaimana Rasulullah itu juga ketika Rasulullah mendapatkan wahyu Al-Quran, ya mungkin Pak Doni tahu ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dalam hadisnya yang sangat populer kan waktu itu Jibril mengatakan Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad. Kemudian turunlah
Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi belajar Al-Qur'an tidak bisa otodidak. Karena Al-Qur'an itu kan diturunkan bukan dalam bentuk tulisan. Penulisan Al-Qur'an terjadi setelah Rasulullah memerintahkan sahabatnya untuk menghafal Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu kan dari malaikat Jibril diajarkan ke Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengajarkan, membacakan kepada para sahabat, kemudian dihafalkan hingga sampai kepada kita saat ini. Jadi pentingnya ada guru dalam membaca Al-Qur'an, karena tadi Al-Qur'an sendiri awalnya bukan dalam bentuk tulisan, tapi kan dalam bentuk suara kan, dalam bentuk suara yang Allah ajarkan lewat Jibril ke Nabi kemudian ke para sahabat. Mungkin seperti itu. Oke, baik Ustaz Firman. Jadi memang ada juga hadis yang mengatakan kalau salah pun dalam membaca Al-Qur'an itu kita masih dapat pahala, Ustaz. Itu bagaimana cara memahaminya? Itu betul sekali. Jadi hadis itu bisa kita interpretasikan sebagai motivasi dari Rasulullah SAW kepada orang yang belajar Al-Qur'an. Dalam hadisnya itu kalau saya tidak salah ya riwayatnya, itu kan disebutkan orang yang mahir membaca Al-Qur'an maka dia akan bersama malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang amat mulia, kedudukannya maksudnya. Tetapi orang yang terbata-bata membaca Al-Qur'an maka baginya dua pahala. Dua pahala ini apa? Satu, pahala karena dia membaca Al-Qur'an. Yang kedua, dia bersungguh-sungguh dalam belajar. Ada juga yang memahaminya satu, pahala ketika dia membaca. Yang kedua, ketika dia terbata-bata kan otomatis dia mengulang-ulangi lagi. Maka semakin banyak dia mengulang-ulanginya, semakin banyak pula pahalanya. Artinya terbata-bata di situ, orang yang salah membaca Al-Qur'an tapi dapat dua pahala di situ, artinya adalah proses belajar untuk bisa baca Al-Qur'an, begitu ya Ustaz ya? Betul. Jadi kan kita belajar Al-Qur'an ini kan sampai kita seumur hidup. Begitu luasnya Allah SWT memberikan ilmu dalam Al-Qur'an. Mungkin pada tahap awal kita belajar membaca kan. Dalam prosesnya mungkin kita terbata-bata. Semakin lama kita belajar, nanti kita semakin lancar. Setelah kita lancar, kita berusaha misalnya mengamalkan, menghafalkan, kemudian mempelajari tafsir dan maksudnya. Jadi bukan berarti gara-gara kita terbata-bata ya udahlah terbata saja gitu kan. Udah dapat dua pahala juga kan. Berarti artinya di sini Allah memberikan kabar gembira kepada kita yang belum lancar bacaan Al-Qur'annya. Jangan enggan membaca Al-Qur'an, justru tidak berdosa kalau niat kita untuk bisa. Betul sekali, betul Jadi sekali. sekalipun kita masih belum lancar tapi kita sungguh-sungguh ketika salah, kita tetap dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, insyaallah. Oke. Lalu Ustadz, ketika kita sholat, di dalam sholat berbahasa Arab, di dalam sholat kita membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an, kalau kita salah, itu bagaimana dampaknya Ustaz? Tajwidnya, makhrijul hurufnya dan yang lain-lain. Ya, kalau kita rujuk ke Imam Nawawi Al-Bantani, beliau itu sangat mementingkan gitu ya kebenaran membaca Al-Qur'an, karena dalam sholat itu kan ada surah Al-Fatihah yang dimana itu menjadi rukun sholat. Betul. Dan surah Al-Fatihah ini makhrajnya segala macamnya harus sesuai. Kalau menurut Imam Nawawi Al-Bantani, bahkan kalau kita mengganti huruf zal dan zai saja, misalnya di huruf zalnya kita ganti jadi zai, itu bisa tidak sah karena merubah hak-hak huruf, makhraj dan sifat hurufnya. Makanya kalau kita jadi makmum, oke lah kita ikut ke imam. Tetapi kalau misalnya kita imam, maka kita ya memang harus belajar dengan maksimal. Tetapi sekali lagi, yang tidak bisa atau tidak lancar membaca Al-Qur'an bukan berarti tidak sholat juga, Ustaz. Iya betul. Ya proses lah ya. Iya. Ya mudah-mudahan selama kita belajar kita makin baik. Yang kesalahan-kesalahan kita yang lalu, semoga Allah maafkan gitu aja. Artinya penting belajar baca Al-Qur'an. Sangat penting. Hukumnya fardu ain, fardu kifayah, sunnah atau bagaimana Ustaz? Ya, kalau dalam buku-buku tajwid bisa kita lihat itu. Jadi membaca Al-Qur'an sesuai dengan tajwid itu hukumnya fardu ain. Fardu ain. Fardu Berarti ain. setiap individu yang muslim yang beragama Islam itu harus bisa baca Al-Qur'an. Harus bisa membaca Al-Qur'an dengan optimal, dengan tartil yang optimal.
Ya, jadi dengan tartil yang optimal itu bagaimana? Kita memberikan hak-hak setiap huruf. Setiap huruf itu kan punya makhorijul huruf, punya sifatul huruf. Kemudian kita belajar lagi ada ahkamut tajwidnya. Kemudian nanti kita belajar sampai kita belajar ada yang gorib segala macam kan. Nah, tetapi untuk mempelajari ilmunya secara teori ilmu tajwid sendiri, sebagian ulama berpendapat itu fardu kifayah. Jadi kalau misalnya di lab school ini sudah ada Pak Doni gitu ya yang paham seluk-beluknya tentang berbagai hukum tajwid, maka ya kewajiban lab schoolnya sudah ya, tetapi untuk membacanya sendiri itu fardu ain, kita bisa membaca. Makanya kan prosesnya seumur hidup. Baik, artinya ekskul tahsin dan tahfiz Al-Quran ini sangat penting bagi anak-anak. Sangat penting. Sangat penting. Ekskul ini untuk memastikan anak-anak sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya, ya mereka inilah kan nanti kan selain mereka akan menjadi bekal bagi mereka sendiri ilmu tajwid, dan ilmu tajwid ini kan kalau mereka pelajari sekarang berlakunya seumur hidup. Setiap mereka membaca Al-Quran, ilmu tahsin tajwidnya ini kan terpakai terus. Betul. Minimal kalau misalnya mereka tidak bisa menjadi guru Al-Quran, minimal kan buat mereka pribadi, buat keluarga mereka kan. Setidaknya di dalam satu rumah kita kan memimpikan keluarga-keluarga yang Qurani. Betul. Ya, keluarga-keluarga yang Qurani tentulah dimulai dari anak-anaknya juga yang kita arahkan. Betul. Supaya mereka minimal dekat dan juga mereka itu interaksinya cukup dulu lah dengan Al-Quran. Betul. Bagaimana mungkin kita mau mengharapkan generasi Qurani kalau anak-anak kita sendiri pun jauh dan tidak kita kenalkan dengan Al-Quran. Betul sekali. Oke Ustadz, sekarang mungkin saya dan yang lain, karena tadi berbicara sholat, Al-Fatihahnya harus betul, kami minta dicontohkan Ustadz, membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat itu seperti apa kira-kira yang baik dan benar. Baik, sebelumnya saya juga tidak mengklaim ya diri saya yang paling benar ya. Saya juga saat ini masih belajar juga dengan beberapa guru saya. Tetapi mungkin inilah versi optimal yang bisa saya mampu bacakan di hari ini. Ya mungkin disclaimernya seperti itu dulu. Takutnya nanti wah kalau nggak sesuai bacaan saya langsung salah lah. Itu saya tidak mau seperti itu ya. Benar ya Ustaz ya. Ya. Intinya saya pelajari selama ini seperti itu. Al-Fatihah ya Ustaz ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Masya Allah. Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Ustadz Firman. Jadi itulah pentingnya tadi kita kenapa harus belajar tahsin Al-Quran? Kenapa kita harus bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar? Dan juga Ustadz, di ekskul tahsin dan tahfiz ini tidak hanya ada tahsin. Ya. Bagi yang sudah bagus bacaan Al-Qurannya, maka kita arahkan untuk menghafal Al-Quran. Ada tahsin dan ada tahfiz. Di tahfiz ini akan kita optimalkan anak-anak yang sudah bagus bacaannya untuk memiliki hafalan Al-Quran. Insya Allah. Nah, apa dan kenapa harus menghafal Al-Quran? Apa keutamaannya? Bagaimana keunggulannya? Maka akan kita lanjutkan pada episode berikutnya. Terima kasih.
Dari kami, terima kasih Ustadz Firman. Insyaallah. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.